tahlil itu perlu. Apakah pada masa Rasulullah pernah ada zikir? Tadi itu ketika putrinya wafat, tidak ada riwayat yang mengatakan Rasulullah gak baca zikir. Tidak ada riwayat yang mengatakan Rasulullah baca zikir, gak ada. Dan itu berarti bukan dalil. Tapi dalam riwayat lain, beberapa riwayat, ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz wafat, Rasulullah baca zikir. Ini yang kita ikuti. Sebelum kita off, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini ada satu mic, 2 orang aja, 2 atau 4 orang bertanya. Silahkan yang bertanya. Itu di utara, di selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, ada permasalahan yang sedang timbul di kala kaum Wahabi itu mungkin sedang viral. Nah, di sini kita menghadapi permasalahan yang tadi Pak Kiai sebutkan bahwa adanya tahlil, bid'ah, dan sholawat masuk neraka dan sebagainya. Yang saya tanyakan itu bagaimana sih sikap kita, sikap kita terhadap mereka? Kan mereka juga umat Muhammad juga, kalau kita frontal untuk menghadapnya melalui fisik itu rasanya kurang pantas. Diajak berdialog dengan literasi yang apik sesuai dengan Pak Kiai sebutkan tadi, rasanya mereka itu tidak mampu. Rasanya kok bingung kita memahami mereka. Yang selalu yang diserang itu pada dataran kaum Ahlus Sunnah yang memang belum punya bekal. Kalau sama yang sudah punya bekal, mereka tidak akan berani. Nah, kekhawatiran kita kan terjadi adanya kontak fisik. Ini yang kita hadapi saat ini. Jangan sampai terjadi seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan, kita hadapi mereka sehingga mereka tidak selalu bertanya, selalu masuk neraka, sehingga membuat lemahnya kita. Itu satu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana untuk membangun jiwa Ahlus Sunnah kepada jamaah? Ya, Ahlus Sunnah itu benar-benar konseptualnya ke Nabi, tidak aja ke Nabi. Karena kebanyakan Ahlus Sunnah itu, ya mohon maaf, kurang adanya pengetahuan, kurang belajar, sehingga kalau udah ada masukan permasalahan bid'ah, mereka terlena dan lepas dari Ahlus Sunnah. Sehingga teman-teman kita ini beradu dengan lisan atau fisik itu karena teman-teman kita sendiri, karena mereka sudah bercerai dengan Ahlus Sunnah. Ini sikap kita ini ya bagaimana yang pertama tadi dan yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jadi begini, karena sekarang ini di mana-mana marak aliran sesat, termasuk Wahabi, maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah pertama perlu membentengi umat yang masih tersisa. Caranya ya taklim ini. Kita ini tabligh akbar, taklim kita sampaikan. Dan para asatidz yang ada di sini gitu juga. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap mereka mengeluarkan pernyataan harus direspon, jangan didiamkan. Mengapa? Kalau didiamkan, nanti ada orang-orang yang hatinya sakit terpengaruh dengan itu. Karena yang gampang terpengaruh dengan virus, orang yang fisiknya gak kuat kan. Kemarin waktu virus COVID itu gak apa-apa kena kita, asal kondisi fisik kita itu kuat. Kalau lagi gak kuat hatinya, masuk itu. Kan sasaran utamanya orang yang imannya lemah iman, lemah ilmu, lemah itu. Karenanya para asatidz, para ulama jangan pernah berhenti menyampaikan itu.
Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita punya kawan terpapar dengan virus itu, kalau dia dengan didekati bisa dikembalikan, kita wajib mendekati untuk mengembalikan ke dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wajib itu, agar nanti kembali lagi itu. Jadi gak bisa dibiarkan itu. Kalau kontak secara fisik sekarang ini bukan zamannya. Ya kalau dulu ya biasa, dulu di Jawa, di Madura itu ada kiai namanya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Dengar ya, Sukorejo. Banyak ceritanya. Kiai As'ad itu masih muda, masih tinggal di Madura. Ada orang Wahabi bilang bid'ah syirik, dipanggil oleh beliau. Langsung gak banyak bicara, portapor tampilnya. Maralah fentalah. Beliau orangnya besar kuat lagi. Ayo fentalah. Ditempeleng saudara berulang-ulang sampai pingsan. Maramun dayalah deremalah. Akhirnya gak pernah debat habis itu. Coba ada orang seperti itu ya gak apa-apa. Tapi sekarang kan gak ada begitu. Pernah ya di Bangil. Di Bangil ini kan ada kampung Arab. Ada Ustadz Marga Bajeber. Ustadz. Ada tetangganya ini dulu asalnya nakal. Suka minum khamr apa. Lama-lama bertaubat, ikut jamaah tabligh dia. Ya ke masjid, ikut maulid apa. Akhirnya sama ustadznya ini dia bilang apa? Ente bertaubat daripada begini, masih lebih afdal yang dulu yang datang ke tempat pelacuran, yang minum khamr. Bilang gitu ustadznya. Akhirnya apa? Ini yang jamaah tabligh ini ambil balok kayu besar. Ana dulu ketika masih nakal, ente gak ngajak-ngajak katanya, gak ngajak bertaubat. Sekarang ana berhenti, dianggap lebih jelek dari dulu. Nah, ente tak kasih ini. Ambil balok, lari dia. Di kampung Arab di Bangil lari-lari itu, mau dipukul. Kadang ada yang begitu. Jadi memang perlu pembentengan. Kemudian lagi, para asatid memang perlu menyampaikan dalil-dalil. Mengapa? Karena dengan disampaikan dalil-dalil, biasanya suatu saat ada yang bersamaan dengan hidayah dari Allah, insaf kembali kepada ahlus sunnah wal jamaah. Dan sekarang ini sudah banyak saudara, termasuk ustadz-ustadz Wahabi yang kembali ke ahlus sunnah itu banyak. Saya tahun 2021 diundang di Jawa Tengah, diskusi dengan sekitar 50 orang ustadz Salafi Wahabi. Ada alumni Yaman, alumni Saudi, alumni Libya, termasuk putranya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Mulai habis Jumat sampai Maghrib, diskusi perbedaan tauhid Wahabi dengan tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah mereka memahami. Sekarang mereka sudah ziarah kubur, ikut maulid, zikir jahar, mazhabnya sudah Syafi'i, sudah baca kunut. Ini sudah normal lah. Tadi saya sholat subuh di sini, ada jamaah di samping saya. Waktu kunut tangannya begini, diam dia. Lah sholat itu isinya zikir, jangan diam. Kalau diam tuh nganggur namanya. Itu gak ngerti. Yang gak menganjurkan kunut itu Imam Ahmad, mazhab Hambali. Tapi Imam Ahmad ditanya, guru, kalau imamnya baca kunut bagaimana? Kata Imam Ahmad, ya baca kunut juga. Wong imamnya sudah jelas baca kunut, malah diam nganggur itu. Akhirnya sholatnya kosong, gak diisi dengan zikir. Itu gak bagus. Dan berbeda dengan jamaah. Berbeda dengan jamaah itu gak bagus, gak dianjurkan. Kata para ulama, la yambagil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak baik meninggalkan tradisi masyarakat kecuali perkara haram. Apalagi perkara ibadah sunnah, berbeda dengan mayoritas gak bagus itu, gak dianjurkan. Karena menunjukkan tidak harmonis, tidak kompak. Umat Islam ini harus rukun dalam satu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira gitu. Penanya kedua, oh ini penanya kedua nih. Oh itu ibu ya, ada ibu mau tanya itu, kayaknya mau menyiapkan makanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti
seperti yang Pak Ustaz tadi sampaikan mengenai tahlil, ada yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz. Karena ada yang mengatakan tahlil itu tidak perlu, karena di masa Rasulullah pernah anak perempuan itu meninggal, dia tidak tahlil. Apakah itu benar Pak Ustaz? Itu yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahlil itu perlu. Apakah pada masa Rasulullah pernah ada zikir? Tadi itu ketika putrinya wafat, tidak ada riwayat yang mengatakan Rasulullah gak baca zikir. Tidak ada riwayat yang mengatakan Rasulullah baca zikir, gak ada. Dan itu berarti bukan dalil. Tapi dalam riwayat lain, beberapa riwayat, ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz wafat, Rasulullah baca zikir. Ini yang kita ikuti. Ada dalilnya. Lalu mengapa kendurinya kok 7 hari? Tahlilnya 7 hari. Tahlil itu 7 hari karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Imam Tawus berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbun ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia diuji di alam kubur selama 7 hari. Pertanyaan Mungkar Nakir itu 7 hari saudara, karena sejak balik sampai mati diurus semua. Kalau polisi yang ngurus ya paling cuma kasus itu. Kita ini semuanya mulai balik sampai mati ditanya semua. Karena pertanyaan 7 hari 7 malam, maka para sahabat dan tabi'in dulu menganjurkan sedekah makan selama 7 hari. Dari dulu memang ada. Jadi dalilnya tahlil itu ada, yaitu ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz Rasulullah baca zikir. Itu dalilnya. Dan orang yang meninggal pada masa Rasulullah itu banyak, bukan cuma putrinya. Ternyata salah satu riwayat ada. Berarti ini yang kita pakai. Hadis itu satu sudah cukup. Enggak perlu riwayatnya banyak seperti ini. Karena ini bukan kewajiban seperti sholat begitu. Ini kan hanya anjuran. Saya kira itu ada ibu ya di utara itu. Tadi angkat tangan, nah, ibu berkacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sangat bisa bertemu sama Pak Ustadz yang dulu saya sering ikuti di YouTube Pak Ustadz. Ada pertanyaan saya tentang Abu Hanifah. Kebetulan adik saya juga orang Salafi, saudara Salafi. Mereka habis mereka mengatakan ibadahnya bagus sekali Ustaz. Tapi sampai saya mendengar diajak semua ke kampungannya ada perumahan di Jakarta itu untuk tempat bukunya. Dan yang saya perhatikan cara mereka sangat kuat sekali. Pertama di dalam pesantren, masalah hadis Quran, itu juga dengan masalah yang kita kalau umroh ke Madinah, kebetulan saya juga ikut bersama Pak Firanda. Nah di saat itu saya melihat sekali bagaimana cara mereka itu menghasut kami itu ini orang kubur. Nah yang sebenarnya itu Pak Ustaz ya, bagaimana saya menanggapi adik keluarga saya sendiri yang bukan Salafi dan selalu membeda-bedakan kita sampai saya di Pekanbaru itu Pak Ustaz habis di Cina. Nah, waktu saya di sana saya tanya, mengapa sampai kok sekarang di Madinah itu di perguruan tinggi Madinah itu semuanya adalah Salafi. Nah, jadi gini Pak Ustaz, saya tanya, dia tanya ke saya begini, di Mekah Madinah itu kan salah satu tempat yang tidak ada dajjal masuk. Nah, inilah tempat yang paling yang benar, yang wajib adalah keliru. Maka ikutilah jalan ini. Gitu. Nah, pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana saya menjawab seperti itu? Apakah benar kalau memang itu dajjal tidak ada di Mekah Madinah? Berarti itulah tempat yang mau kita ikuti, itulah yang benar. Apakah yang kita lakukan itu ada kekurangannya? Karena memang mereka itu sangat ikut sekali ya aturan itu.
bermusik, tidak boleh juga apa ya. Memang ada hadis itu rujukannya. Nah, salah satu yang Ustaz ketahui itu bahwa masalah tahlil di kubur itu. Saya tahlil di kubur, terus saat itu juga dimarah sama saya, terus membilangkan bahwa kuburannya harus diganti, nggak boleh ada pakai batu-batu apa ya, semen gitu. Nah, ini bagaimana menyikapi seperti ini Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya, saya tidak tanggapi semua karena ini banyak sekali kalau ditanggapi. Nambah 2 jam lagi tanggapi. Mungkin 5 menit aja lah. Pertama, Ustadz-ustadz salafi itu banyak mendirikan rumah tahfidz. Dan mereka Qur'annya bagus. Yang perlu kita tahu di akhir zaman ini tanda-tanda aliran sesat tidak semuanya pakai tato, lalu pakai anting-anting. Dan kadang-kadang aliran sesat itu Qur'annya bagus, tapi ideologinya suka mensyirikkan dan mengkafirkan orang. Itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Rasulullah SAW bersabda, "Innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kamu, seorang laki-laki yang baca Quran. Ini maksudnya baca Quran bukan baca biasa, artinya Qurannya bagus, hafal dan bacanya bagus. Kalau cuma baca, kita semua baca. Laki-laki baca Quran hatta idza ru'iyat bahjatuhu, hingga ketika dia kelihatan indah karena Al-Quran, Qurannya Masya Allah. Wasara ridaan lil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Penolong Islam, ngajar Quran, mendirikan rumah tahfidz, menuntun kita umroh, kan menolong Islam namanya itu. Lalu apa yang terjadi? Ghayyarahu ila masya Allah. Orang itu merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Ajaran Al-Quran dirubah saudara, gak sesuai dengan pemahaman para sahabat dan ulama salaf. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Dia melepaskan dirinya dari Al-Quran. Al-Quran dia lempar, buang jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bis-saif, lalu menyerang tetangganya dengan pedang. Tetangganya dibunuh. Siapa? ISIS. ISIS itu orangnya hafal Quran, bagus-bagus bacaannya, tapi umat Islam dibantai. Waramahu bisyirki, dan tetangganya Muslim ini dia bunuh karena dia tuduh syirik. Wahabi ini Qurannya bagus, menuduh orang lain syirik. Dan mereka memang merubah ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran dirubah. Ya bukan cuma ajaran Al-Quran, ajaran hadis dirubah juga oleh mereka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuhuma aula bisyirki ar-rami amil marmi?" Hai Rasulullah, siapa dari keduanya yang lebih berhak syirik? Yang menuduh atau yang dituduh syirik? Rasulullah menjawab, balir rami. Justru yang menuduh syirik itu yang lebih berhak syirik. Nah, ini Wahabi karakternya Qur'annya bagus, merubah ajaran Al-Quran, mensyirikkan orang. Kira-kira betul apa enggak? Betul kan? Mensyirikkan orang. Kok mensyirikkan? Ajaran Al-Quran dirubah. Apa yang disyirikkan oleh Wahabi? Orang istighatsah, tawassul, tabarruk, syirik. Dasarnya mana? Kata Wahabi, orang-orang musyrik yang menyembah berhala, ketika ditanya, "Mengapa kamu menyembah berhala?" Orang musyrik bilang, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, orang yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah dengan nabi dan wali, itu kan untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu syirik juga. Nah, ini merubah ajaran Al-Quran saudara. Mengapa merubah? Orang musyrik itu memang menyembah berhala. Menyembah berhala itu niatnya apapun ya syirik, gak boleh. Menyembah itu hanya kepada Allah. Adapun orang Islam yang bertawassul dengan Nabi, bertawassul, bertabarruk, beristighatsah dengan Nabi dan orang soleh,
itu tidak menyembah nabi dan orang soleh. Ibadahnya menyembahnya kepada Allah. Mereka ini hanya tawassul aja. Tawassul itu wasilah, diperintahkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah. Apa wasilah itu? Wasilah itu kata Imam Ibnu Katsir, hiyallati yutawassalu biha ila tahsiril maksud. Wasilah adalah sesuatu yang mengantarkan kita menghasilkan apa yang menjadi tujuan. Itu wasilah, diperintahkan wasilah. Wasilah itu apa saja? Bertawassul dengan orang soleh wasilah. Karena di dalam ayat yang lain di dalam Al-Quran, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu bihi kafaru bih. Orang-orang Yahudi sebelum Rasulullah diutus memohon kemenangan kepada Allah dengan bertawassul melalui Nabi. Tapi begitu Nabi diutus, mereka kafir pada Nabi. Ini dalam Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran mengakui tawassulnya Yahudi dengan Rasulullah. Berarti tawassul itu benar. Rasulullah juga mengajarkan doa tawassul pada kita, mengajarkan doa istighatsah. Al-Quran dan Rasulullah juga mengajarkan tabarruk. Dalilnya banyak saudara. Tawassul, istighatsah, tabarruk dalam Al-Quran dan hadis ada dalilnya. Oleh Wahabi disyirikkan. Caranya apa? Merubah ajaran Al-Quran. Fakta yang terjadi pada orang musyrik dianggap terjadi pada umat Islam, padahal itu beda. Orang Wahabi itu berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran, itu kebanyakan memang dirubah. Termasuk tahlil. 2009 saya diundang di Denpasar di Bali. Debat dengan Wahabi. Masalah tahlil. Apa kata Wahabi? Kiai, tahlil yang dilakukan oleh orang Ahlus Sunnah itu haram. Saya tanya sama dia, siapa yang mengharamkan? Al-Quran. Ayat yang mana? Saya ini di pondok lama, belajar tafsir sama guru saya, sama kiai saya, dari awal sampai akhir. Gak ada penafsiran yang mengharamkan tahlil, apalagi ayatnya. Tafsirannya ada. Kata dia apa? Ada. Ayat mana? Ayat 2 surah Tabarak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Nah, spirit dari ayat ini, kita ini bagus-bagusan amal. Nah, orang tahlil itu maunya banyak-banyakan zikir. Itu gak bagus, makanya haram katanya. Coba pikir, nyambung apa enggak ayat tadi dengan ini? Kan gak nyambung. Saya bilang sama dia, sejak kapan bagus itu menjadi lawannya banyak? Kan gak ada. Ayat ini spiritnya kita bagus-bagusan amal, berarti agar kita meninggalkan amal-amal yang jelek, yang buruk. Mestinya begitu. Tapi kamu bilang meninggalkan zikir yang banyak, itu bodoh namanya. Karena zikir semakin banyak itu justru semakin bagus. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kalau zikir ini malah dianjurkan yang banyak. Tapi kata kamu zikir kalau banyak haram. Yang mengharamkan Al-Quran. Quran yang mana kalau begitu? Wahabi ini memang merubah ajaran Al-Quran. Karenanya hati-hati. Kalau alasan Mekah Madinah gak dimasuki Dajjal, Dajjal gak masuk memang. Tapi kalau aliran sesat seperti Wahabi, Syiah, dari dulu masuk ke sana. Dia ini merubah hadis. Wong yang nggak masuk itu Dajjal, kok diartikan aliran sesat? Ya dia yang sesat, dia saja masuk, berarti masuk aliran sesat. Jadi Wahabi ini saudara, Al-Quran saja dirubah pemahamannya, apalagi hadis. Dan mereka ngarang-ngarang dalil. Kalau nggak jumpa ayat Al-Quran atau hadis yang mau dirubah, ngarang dalilnya. Gimana karangannya? Apa kata mereka? Kalau memang Wahabi ini salah, mengapa Wahabi sekarang menguasai Mekah Madinah? Lah itu kan akal-akalan namanya. Kalau misalnya kita pegang masjid ini, lalu ada orang merebut menguasai masjid ini, apa dia berarti benar? Kan enggak kan?
Itu bukan dalil, akal-akalan namanya. Yang namanya dalil ya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, itu ngakali namanya. Ini Wahabi saudara. Kalau gak ada ayat Al-Quran, hadis yang mau dirubah pengertiannya, bikin-bikin dalil sendiri. Itu cara Wahabi. Karenanya ibu ya hati-hati dengan Wahabi. Di Pekanbaru, orang Pekanbaru ibu, Dumai, saya sering ke Dumai itu, orang Dumai. Jadi hati-hati dengan Wahabi. Itu sebenarnya masih banyak yang perlu ditanggapi. Tapi ini waktu sudah 6:30. Dan ini sebagian jamaah dari tadi ada yang tengok-tengok jam, ada yang tengok-tengok ke belakang. Padahal di belakang belum disiapkan makanan. Makasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa yang biasa dibaca Rasulullah SAW ketika menutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kama mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma qasim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍ 'anna. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa muallimina wa ashabina wa ahbabina wa dhawil huquq 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Salatullah salamun